suara tadi kan? Tuh, ada suara lagi. Tada! Ini dia sobat Otan yang dari tadi berisik. Namanya binturong. Ada apa sih, Sob? Kayak lagi bad mood gitu. Ya ampun. Kamu jangan pelit gitu dong, Sob. Kalau ada teman yang mau minta makanan ya harus dikasih. Otan gak suka ya sama sobat yang pelit. Nanti Otan sentil nih. Suara terkekeh seperti ini menandakan bahwa mereka sedang jengkel, teman. Ya gimana enggak, walaupun binturong hidup berkoloni, tapi kalau soal makanan, mereka tetap bersaing satu sama lain. Apalagi kalau sama-sama lagi lapar. Beuh, senggol bacok deh. Cuakep. Gitu dong, Sob, akur. Udah ya, jangan rebutan lagi. Otan udah sediain makanan yang banyak. Teman, sobat Otan ini dipelihara dengan baik di sebuah penangkaran binturong yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Di sini, binturong dikembangbiakan agar jumlah sobat Otan ini semakin banyak. Binturong memang terancam keberadaannya di alam. Hal ini terjadi karena hutan yang jadi tempat tinggal binturong semakin sedikit. Weh, kok kamu bisa gelantungan gitu, Sob? Cakep bener. Oh iya ya, ini salah satu keunikan binturong. Hewan arboreal ini punya ekor yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Ekor binturong sangat kuat untuk bergelayut, serta membantu sobat Otan saat memanjat. Sebenarnya kamu sejenis apa sih, Sob? Jago gelantungan tapi kok mukanya mirip kucing? Jangan-jangan kamu kucing jadi-jadian ya? Atau malah monyet yang menyerupai kucing? Daripada makin ngelantur jawabannya, sini-sini Otan kasih paham. Nama keren sobat Otan ini adalah Bearcat. Apakah itu berarti sobat Otan ini gabungan DNA antara kucing dan beruang? Oh, tentu tidak. Penamaan ini diberikan karena wajah binturong mirip dengan kucing, tapi badannya bisa tumbuh besar seperti beruang. Binturong justru masuk ke dalam keluarga musang. Makanya binturong sering dijuluki sebagai musang berkaki 5. Nah, sekarang udah tahu kan kalau sobat Otan ini sejenis apa? Teman, Otan dan Kak Ijung akan buat pembuktian dari kekuatan ekor binturong. Caranya seperti ini, teman. Kita akan lihat kekuatan ekor sobat Otan ini untuk bertahan pada sebatang bambu. Tuh kan, gampang banget ini sih untuk binturong. Coba Kak, kita pancing pakai makanan. Wih, lihat kan teman, binturong bisa asik makan pisang dalam kondisi terbalik. Kelebihan pada ekornya ini disebut dengan ekor prehensil, yaitu ekor yang dapat mencengkeram seperti tangan persis seekor monyet. Oh iya, ekor binturong dapat tumbuh hampir sama dengan panjang tubuhnya sendiri loh. Nah, Otan mau kasih tambahan challenge nih buat kamu. Siap kan, Sob? Baiklah, Kak Ijung akan menambahkan baby oil pada bambu ini, teman. Minyak ini aman kok untuk binturong, jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Kayaknya dia tahu deh kalau ada sesuatu yang beda dari bambu ini. Wah. Walaupun lebih hati-hati, tapi kalau soal makanan tetap disikat ya, Sob. Wait, tapi ada yang beda loh, teman. Ada yang tahu perbedaannya? Yaps, betul banget. Meski sobat Otan ini tetap bisa bergelantung, tapi ia menggunakan kaki belakangnya untuk dapat bertahan lebih kuat. Hal itu disebabkan karena permukaan bambu yang licin.
Ternyata dia nggak kuat lama-lama bergantungan di media yang licin, teman. Doi langsung jatuh deh. Loli bobo, oh loli bobo. Kalau tidak bobo digigit binturong. Hush, usil banget sih kamu, Sob. Jangan gangguin temannya lagi tidur gitu dong. Justru kamu harus ikut bobo siang. Maklum aja ya teman, binturong kan memang hewan nokturnal, alias hewan yang aktivitasnya di malam hari. Jadi kalau masih bayi dan masih siang begini mah, lebih pilih rebahan aja deh. Teman, ternyata ada fakta wow tentang si ibu dari bayi-bayi binturong ini loh. Siapa sangka kalau biasanya hewan dapat menunda kehamilannya, tapi si musang bongsor ini ternyata mampu menunda kelahiran anaknya. Kemampuan ini mereka gunakan untuk menemukan kondisi lingkungan serta waktu yang tepat saat melahirkan. Karena saat berada di hutan, anak-anak mereka sangat rentan menjadi buruan predator seperti harimau. Oh iya, bukan berarti para betina ini dapat menunda kelahirannya hingga berbulan-bulan ya teman, tapi hanya beberapa hari saja, sampai ia benar-benar aman. Wah, kalau ini terjadi sama para ibu-ibu, pasti udah gak tahan tuh nahan kontraksinya. Benar-benar TOPBGT kamu, Sob. Awas, ada beruang, kabur. Weh, maaf, Otan salah lihat. Ternyata ini binturong yang sudah dewasa, teman. Gede banget kan? Tapi dia masih bisa tumbuh lebih besar lagi loh. Bobotnya bisa mencapai 20 kg. Meski bertubuh besar dan terlihat garang, hewan ini malah punya karakter yang bersahabat. Karena binturong-binturong di sini sudah sejak kecil ada di penangkaran, jadi mereka sudah jinak. Lain lagi ceritanya kalau kita bertemu di alam. Baru saja lihat batang hidung kita, mereka bakal langsung lari untuk melindungi diri. Ketika mereka tidak mendapatkan mangsa di pohon, mereka akan turun ke tanah untuk berburu. Wah, kalau udah namanya makanan, apapun pasti dilakukan ya, Sob. Selain penglihatan yang sangat bagus, binturong juga punya indera penciuman yang cukup tajam loh. Nah, kali ini Otan dan Kak Icung akan cari tahu seberapa peka binturong akan bau makanannya. Nah, kira-kira si binturong akan tahu keberadaan pisang ini nggak ya? Mari kicop, mari kita coba. Cuakup, dengan mudah binturong bisa tahu kalau ada pisang di dalam kotak makanan. Binturong memang salah satu hewan yang memiliki indera penciuman yang baik, teman. Tapi kayaknya dia kesulitan nih, teman. Ayo Sob, kamu harus berusaha lebih keras untuk dapat pisang itu. Ayo, sedikit lagi tutup kotaknya akan terbuka. Dan berhasil. Akhirnya binturong berhasil menemukan harta karun dalam kotak makanan. Selamat, Sob. Nah, ini dia nih yang tadi bobo siang. Habis bangun tidur bukannya mandi dan tolong ibu, kok malah nyusu? Karena keramahannya binturong dengan manusia, anak kecil seperti Stefani ini juga ikutan gemes, teman. Pastinya akan beda ya binturong yang sudah dipelihara dengan binturong liar di alam. Binturong yang lahir di penangkaran, lagi-lagi ia sudah jinak, sehingga sudah terbiasa dengan manusia. Meski termasuk hewan yang dilindungi, tapi binturong dapat dipelihara jika memiliki sertifikat dan hasil dari penangkaran resmi juga nih. Nah, kebetulan bayi binturong Kak Icung yang baru akan di-tagging. Wah, apa tuh ya? Yuk, kita ikut yuk. Ini dia nih yang mau di-tagging.
Sebelum didaftarkan ke BKSDA, proses pertama yang dilakukan adalah tagging atau pemasangan chip. Waduh, kayaknya kamu nervous banget nih mau dipasang tanda pengenal. Jika microchip sudah terpasang, alat chip reader ini bisa mendeteksi nomor seri yang terpasang pada tubuh binturong. Widih, kecil-kecil udah punya KTP dong, mantul. Eits, belum cukup sampai di sini teman, masih ada langkah terakhir. Sampai juga Wotan di BKSDA Jawa Tengah. Step terakhir agar binturong aman untuk dipelihara, ya jelas dong harus punya sertifikat resmi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kaijung udah siap nih bawa berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan binturong kesayangan. Pihak BKSDA akan kembali memeriksa chip yang sudah terpasang. Selain punya nomor seri, kamu juga akan diberi nama sob. Apa ya nama yang cocok buat sobat Wotan ini? Teman di rumah ada yang sumbang ide? Jadi jangan coba-coba ya pelihara satwa ilegal. Kalau keciduk urusannya sama polisi loh. Ih, serem.